Puji Tuhan, selamat malam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat malam hari ini, kembali kita akan melihat lagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya sama-sama kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan Engkau berikan kepada kami, untuk kami boleh menerima lagi kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang akan menerima kebenaran firman-Mu. Mengampuni segala dosa pelanggaran kesalahan kami. Kami bersyukur kepadamu, siaplah hati kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, haleluya saudaraku, saat malam hari ini kembali kita akan melihat lagi kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul yaitu Mengasihi Tuhan. Sama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-21. Mungkin firman Tuhan ini seringkali kita membaca, seringkali kita mendengar, namun kita boleh melihat lagi yaitu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-15 sampai selanjutnya saya bacakan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Nah ya saudaraku, kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah ya, kita lanjut lagi. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Nah, jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, kita lanjut lagi. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu." Katakan ya, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya, sampai di sini dulu. Kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini saudaraku, yaitu pesan firman Tuhan bagi kita semuanya. Bukan saja dikatakan, yaitu bukan saja Petrus ya yang ditanyakan oleh Tuhan, namun saat malam hari ini kita melihat lagi ya. Di sini Tuhan berkata kepada satu muridnya yaitu Simon Petrus. Ya, Yesus sedang bersama-sama dengan mereka. Ya, setelah mereka sarapan, katakan setelah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, ya. Satu tidak kebetulan ya, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, apa dikatakan? "Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari segalanya?" Nah, lalu apa yang menjadi jawaban Simon Petrus? Ya. Lalu jawab Simon Petrus, ya, "Apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan," dikatakan, "engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, bahwa Petrus mengasihi engkau, mengasihi Tuhan. Ya. Namun di sini kita melihat saudaraku, Tuhan itu melihat hati, bukan melihat ucapan yang keluar dari bibir kita. Tuhan itu melihat hati. Namun bukan sampai di situ saja, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Simon Petrus, bahkan selanjutnya lagi berkatakan sampai dikatakan sampai kata-katanya seperti itu lagi. Kedua kalinya, "Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Nah, tetapi di situ Petrus katakan, "Engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau." Namun di situ Tuhan katakannya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ya. Nah, setelah itu, karena Tuhan melihat segala sesuatu, mungkin pada saat itu
Belum ada kesungguhan, belum ada benar-benar yang Petrus katakan kepada Tuhan. Sampai Tuhan Yesus berkata, yaitu untuk ketiga kalinya, saudaraku. Ketiga kalinya Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon Petrus, apakah benar engkau mengasihi aku? Dikatakan. Nah, mulailah di situ hati Petrus mulai sedih. Mengapa kok Tuhan Yesus berkata sampai 3 kali bertanya kepada dia, apakah dia mengasihi Tuhan, dikatakan. Namun Petrus katakan lagi, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Namun yang kita lihat di sini kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Mungkin bukan saja kepada Simon Petrus Tuhan berkata kepadanya sendiri. Namun saat malam hari ini kita yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang sedang menikmati renungan kebenaran firman Tuhan, mungkin Tuhan berkata kepada kita, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kita dengan tulus hati kita mengasihi Tuhan? Bukan saja berkata kepada Simon Petrus sehingga Simon Petrus menjadi sedih. Seakan-akan Tuhan Yesus itu tidak percaya kepada Simon Petrus, kepada Petrus, saudaraku. Ya. Tapi bagaimana kalau pertanyaan ini, saya katakan, bagaimana kalau pertanyaan ini dipertanyakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi? Apakah benar kita mengasihi Tuhan kita? Karena apa, saudaraku? Seringkali orang yang kita kenal siapapun, mereka bisa melihat kita, mungkin kita mengasihi Tuhan, boleh lihat kita dari hanya ucapan bibir mulut kita. Namun yang Tuhan melihat hati kita, apa benar-benar itu kita keluarkan, kita mengasihi Tuhan itu benar dari dasar hati kita. Namun yang Tuhan mau pada saat malam hari ini, saudaraku, biar kita katakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Karena apa, saudaraku? Dia, yaitu Tuhan, yang terlebih dahulu telah mengasihi kita. Kalau sebentar lagi kita akan merayakan, memperingati lagi kematian Tuhan Yesus. Bagaimana dia mau berkorban untuk kita, saudaraku. Bagaimana dia menyerahkan kehidupan untuk kita. Karena apa? Itulah kasih Yesus. Kasih Yesus yang sempurna di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dia berkata kepada muridnya, yaitu Simon Petrus, sampai ketiga kalinya. Namun barulah di situ, gembalakanlah domba-dombaku. Apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan minta dalam kehidupan Simon Petrus. Di situ Simon Petrus berkata, ya, dia akan lakukan. Begitupun juga kita yang ada saat malam hari ini. Benar kita mau mengasihi Tuhan dari dasar hati kita. Karena firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dalam Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, bahkan dengan segenap kekuatanmu. Coba kalau takut saya salah, Matius 22 ayat ke-37. Sebentar, saudaraku, ya. Matius 22. Ya, Matius 22 ayat ke-37 di sini katakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya. Jadi kita saat malam hari ini memperingati, seperti kita memperingati hari kematiannya. Dia yang telah menyelamatkan kita, dia yang telah menebus dosa kita, dia mau berkorban bagi kita, dia disalibkan. Tuhan Yesus yang tiada salahnya, tidak berdosa. Karena apa? Dia mau menyelamatkan kita, saudaraku. Dia mengasihi kita, begitu besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, ya.
Biarlah kita boleh merenungkan setiap pengorbanan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Karena kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ya, kita sebagai anak-anaknya, sebagai umat-umat kepilihannya, jemaat-jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita mau mengasihi Dia lagi, lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Biarlah kasih itu selalu kita ada di dalam kehidupan kita. Kasih Yesus itu selalu tinggal di dalam kehidupan kita. Seperti pembacaan kita pada saat malam hari ini. Melalui Tuhan Yesus berkata kepada muridnya itu Simon Petrus. Ya, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, mari kita lakukan. Bukannya untuk manusia, kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Ya. Biarlah kita benar-benar kalau kita mengasihi Tuhan kita. Karena apa? Dia terlebih dahulu telah mengasihi kita. Dia mau berkorban untuk kita. Dia yang mau mati untuk kita. Oleh sebab itu, apa yang harus kita balas kebaikan Tuhan? Apa yang kita bisa balas? Anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Melalui pengorbanannya di kayu salib, melalui kematiannya. Dia berkorban untuk kita. Artinya begitu besar kasih Yesus dalam kehidupan kita. Kasih Yesus itu sempurna bagi kita, saudaraku. Biarlah kasih Yesus itu tinggal, bahkan kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku kepada Simon Petrus. Begitupun juga kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Mari, biarlah saat malam hari ini, saudara-saudaraku yang ada pada saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, kita lebih lagi mau mengasihi Tuhan kita. Kita mau mengasihi Tuhan kita karena Dia terlebih dahulu telah mengasihi kita semuanya. Puji Tuhan, inilah renungan kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Sama-sama kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Kami bersyukur lagi kepadamu Bapa dalam kerajaan surga, kebenaran firman-Mu sudah kami terima pada saat malam hari ini. Firman-Mu mengajar kami, mengingatkan lagi kepada kami untuk kami lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami, Engkau yang berkorban untuk kami, telah menyelamatkan kehidupan kami. Ajar kami Tuhan Yesus sebagai umat-umat kepilihan-Mu untuk selalu mengasihi Engkau lebih sungguh-sungguh lagi. Tanamkan, mentarikan firman-Mu bagi kami semuanya. Ajar kami melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati seluruh umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, pekerjaan, usaha, mata pencarian mereka. Bahkan sehat-sehatkan kami semuanya. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Ini menjadi doa kami yang kami sudah minta, kami alaskan penuh ucapan syukur kami kepadamu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi kekasih jiwa kami, yang telah menebus dosa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.